champion of the world, Islam Makhachev. Pertarungan perebutan gelar dunia bersejarah di Prudential Center Minggu siang waktu Indonesia mencatatkan rekor baru bagi Raja Divisi kelas ringan Islam Makhachev yang berhasil mengalahkan Dustin Poirier melalui submission. Jagoan mimin asal Rusia itu memanjakan pestanya sebagai headliner di UFC 302 pada laga bersejarah pagi kemarin. Dan sebaliknya menjadi pagi kelabu bagi Poirier setelah para penggemar bersorak untuk melihat Poirier kembali menutup cerita panjangnya di ajang UFC dengan kekalahan. Down goes the Reeve! Francis Ngannou has arrived! Petarung Amerika ini telah kalah dalam 2 kali upaya perebutan sabuk emas kelas ringan tak terbantahkan. Ya, meskipun dengan susah payah harus merengsek kembali ke dalam pertarungan perebutan gelar yang dilaluinya kemarin. Sejatinya Poirier telah memberikan gambaran yang solid tentang dirinya yang ahli pukul dan juga gulat defensifnya yang baik karena bisa memberinya banyak kesempatan untuk menyerang saat menghadapi Islam. Namun ia memang mengalami kesulitan untuk melepaskan serangan yang signifikan karena rasa takut akan takedown dari Islam. Padahal sebetulnya Poirier hampir bisa melakukan apa saja sejak awal ronde. Saat baru memulai laga, Islam Makhachev telah berhasil menjatuhkan Dustin Poirier dalam beberapa menit setelah bel ronde pertama dibunyikan. Islam melakukan takedown besar dan mengendalikan jalannya pertarungan di atas kanvas. Tak tinggal diam, atlet Amerika ini mencoba melepaskan diri dan menguji beberapa tendangan kerasnya. Namun lagi-lagi Islam berhasil menjatuhkannya dan dipaksa bermain ground oleh Islam Makhachev. Di beberapa menit sang juara dikalahkan lebih awal dengan pukulan kanan dari Poirier. Namun sepenuhnya ronde didominasi dengan duel bawah alias bergulat. Setelah bangkit dari takedown di detik-detik pembukaan ronde kedua, Poirier berusaha untuk terus membawa pertarungan dalam situasi stand up. Dalam permainannya, beberapa kali Poirier menolak untuk dijatuhkan lagi. Bahkan Poirier berhasil mendaratkan sejumlah pukulan keras dan telak selama pertukaran posisi clinch dan saat keduanya bertemu di tengah. Namun Islam tak pantang menyerah begitu saja. Dan pada akhirnya Islam berusaha menyelesaikan wrestlingnya dengan posisi terlentang setelah berhasil menjatuhkan Poirier. Di sudut oktagon, Islam mendominasi Poirier dengan grapplingnya. Beberapa teknik kuncian dicoba oleh sang raja kelas ringan ini, namun belum ada kerusakan parah yang terjadi dari posisi ini. Memasuki ronde ketiga, Makhachev kembali menjatuhkan Poirier saat ia memaksa kehendaknya bermain di bawah dengan menunjukkan manipulasi tubuh dan kekuatan yang mengesankan. Tapi selang 2 menit tersisa di ronde tersebut, Poirier berhasil bangkit dan membuat penonton New York senang. Saat pasangan ini menuju babak kejuaraan alias ronde keempat dan kelima, tim Islam Makhachev yang diunggulkan lagi-lagi menunjukkan tajinya dengan berhasil melakukan sejumlah takedown, membuat Poirier terjatuh dan kalah dominasi tubuh dan teknik wrestling dari Islam. Namun meski demikian, saat Poirier bangkit, Poirier berhasil merobek dahi rivalnya dengan teknik elbow alias sikutan yang keras, membuat sang juara itu bercucuran darah. Jelas dalam momen ini mengundang sorak-sorai penonton semakin bergemuruh dan ketar-ketir dari tim Islam sendiri.
Namun yang sangat mengejutkan banyak orang adalah pertarungan tersebut mencapai ronde kelima. Dan saat Poirier berada di atas angin dengan elbow-nya tadi, ia kembali berusaha keras untuk mencapai finish dengan pukulan-pukulan kerasnya. Melihat situasi yang menguntungkan baginya, Poirier memberikan ancaman bagi Islam yang mulai kehilangan kendali. Namun di pertengahan ronde justru Makhachev mampu menjatuhkannya untuk terakhir kalinya. Dengan kemampuan grapplingnya yang sangat mengesankan, memaksa Poirier melakukan tap in dengan terpaksa. Saat dirinya hampir pingsan karena di arch choke yang dilakukan Islam padanya. Dengan ini, kemenangan Makhachev adalah ketiga kalinya ia mempertahankan gelar kelas ringan UFC, menempatkannya di daftar puncak pertahanan terbanyak di divisi tersebut. Dia menyamai rekor yang saat ini dipegang oleh rekan setimnya, yakni Khabib Nurmagomedov bersama Frankie Edgar, BJPN, dan Benson Henderson. Dan atas kekalahannya tersebut, lengkap sudah penderitaan sang mantan juara kelas ringan sementara Dustin Poirier itu, yang tidak pernah sanggup merebut sabuk juara seberat 155 pound. Diketahui bahwa Poirier sendiri sudah merasakan kekalahan untuk ketiga kalinya pada laga perebutan gelar semacam ini. Atas dasar itulah ia diharapkan mundur dari dunia oktagon. Dan sepertinya ia tertarik dengan ide tersebut. Namun ia masih belum yakin 100% apakah ia akan kembali berkompetisi atau tidak. Karena ia sendiri telah menjalani 40 pertarungan yang ikonik. Dan merupakan bagian dari sekian banyak acara PPV terbesar yang pernah diselenggarakan oleh perusahaan UFC ini. Memang santer terdengar sebelum pertarungan bahwa Poirier akan gantung sarung tangan jika kalah. Dan pagi tadi setelah kegagalannya untuk ketiga kalinya memenangkan sabuk emas UFC dan melewati usia yang ke-35 tahun, kecil kemungkinannya dia akan mendapatkan kesempatan lain untuk meraih hadiah paling didambakan dalam olahraga ini. Dan pada sesi wawancara, ia menyampaikan pidato pensiunnya. Ia memang seolah tidak bersedia melepaskan sarung tangannya, namun secara eksplisit menyatakan bahwa ini adalah kali terakhirnya masuk ke dalam oktagon. Saya tahu saya bisa bersaing dengan yang terbaik dari orang-orang ini, katanya kepada Joe Rogan dalam wawancara yang sangat emosional pasca pertarungan. Now, I know coming into this fight, you were saying you're 35 years old, this might be your last shot, but after such a competitive fight, an amazing fight for the title, what are your thoughts now? I mean, I know I could compete with the best of these guys. It's just like, if I do fight again, what am I fighting for? Just to fight? I've done that 50 times. You know, I don't know. I got a little girl I love, and I gotta see. I think this could be it, honestly, Joe. Dan karena ini adalah penampilan di oktagon terakhirnya, Poirier sangat ingin memberikan penghormatan kepada para wanita dalam hidupnya, termasuk istrinya Jolie dan anggota keluarga lainnya dengan mengatakan, And I'm not 100%, but if this is my last fight, I wanted to dedicate this journey to the people who made me the man I am, and that's the women in my life. To my grandmother, I miss you every day, and I know I'm still protected by your prayers. To my mother, we've had a crazy life. I love you, thanks for always having my back. And to my wife, I love you so much. I wouldn't be standing right here without you. And babe, Jolie, I don't know if I'd be breathing, honestly, if it wasn't for you. And to Parker, daddy's mine, I love you so much. I'm so proud of you. We all right, baby. Always chase your dreams. It's a beautiful thing. You're an incredible man, Dustin Poirier. Thank you very much for everything. Dustin Poirier, ladies and gentlemen. Dengan hasil pertarungan di UFC 302 kemarin, membuktikan kejayaan Islam Makhachev sebagai raja dan penguasa sejagat di kelas ringan tak bisa terbantahkan lagi. Melawan ahli pukul, dia tumbangkan. Melawan ahli grappling dan kuncian sekelas Oliveira,
ia buat depresi. Bahkan melawan petarung ulet seperti Volkanovski, 2 kali dia buat hilang kesadaran. Lalu siapa lagi yang akan meragukan kebuasan Islam Makhachev? Apakah Arman Tsarukyan layak atau Justin Gaethje, fighter yang bertipe adu pukul? Namun menurut Mimin, Islam Makhachev hanya perlu naik ke kelas welter. Di sana dia akan benar-benar diuji. Demikian informasi hari ini, dan kami ucapkan selamat kepada fans fanatik Islam Makhachev dan jamaah Kiblat Fighter. Started from the bottom and I'll never look back. Look at all my haters, y'all making them mad. I'm charging like a bull when it's on, it's on.